Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Saya berharap semua dalam keadaan baik, sehat dan tetap semangat di dalam Tuhan. Kembali bertemu dalam sapaan harian GKJ Manahan. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita menyatukan hati untuk tunduk di hadapan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat dan kemuliaan kami naikkan di hadirat-Mu Tuhan, Allah sumber kehidupan dan kekuatan kami. Saat ini kami juga merindukan firman-Mu, kiranya Engkau menyertai kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya apa yang kami terima termeterai dan menjadi pandu dari dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, secara umum tentu orang mendambakan kegembiraan dan menghindarkan diri dari kesedihan atau duka cita. Wajar kalau orang mengambil sikap seperti itu karena duka cita itu menyerap banyak energi. Dan perasaan kita, duka cita itu membuat perjalanan hidup kita terasa berat, bahkan lambat. Sebaliknya, kegembiraan selalu memberi energi semangat dan membuat perjalanan hidup itu terasa ringan. Namun yang menarik dalam kitab Matius 5 ayat 4, Tuhan Yesus mengungkapkan, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ungkapan ini tentu kontradiktif dan tidak mudah dipahami. Orang yang berduka cita itu biasanya meneteskan air mata atau mengungkap banyak keluhan, ratapan, resahan. Mengapa justru dikatakan berbahagia? Duka cita seperti apa dan duka cita karena apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dalam ayat tadi? Duka cita dalam ayat tadi dalam bahasa Yunani menggunakan istilah pentos, yang menunjuk pada duka cita yang begitu mendalam. Suasana perkabungan yang sangat berat. Penderitaan yang membuat orang itu sudah tidak mampu menangis lagi. Air matanya sudah kering rasanya. Seperti duka dan perkabungan yang dialami oleh Yakub ketika mendengar berita bahwa anak yang sangat dikasihinya, Yusuf, mati dicabik-cabik binatang buas. Padahal itu hanya tipu muslihat dari anak-anaknya yang lain. Atau duka citanya Maria ketika melihat dengan mata, kepala, dan seluruh perasaannya di saat Tuhan Yesus mengalami siksa, derita, hujatan, dan klimaksnya mati di kayu salib. Duka yang begitu menyayat, yang begitu mendalam. Dalam duka yang begitu mendalam, seseorang merasa tak berdaya. Dan dalam ketidakberdayaan hanya mampu berharap kepada Tuhan. Karena tidak ada kekuatan yang lain. Hal ini penting karena dalam banyak pengalaman, ada orang yang berduka dan mereka mencari penghiburan, pelepasan dengan cara beragam. Ada yang lari dari realita, lari ke tempat hiburan, mengalihkan perhatian. Ada yang mengandalkan kekuatan sendiri atau supranatural. Orang yang beroleh penghiburan di tengah duka cita yang menyayat dan mendalam adalah orang yang berharap kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan untuk melewati masa perkabungan. Duka yang dimaksud di sini adalah duka yang menunjuk kesedihan karena menyadari keberdosaan seperti yang dialami oleh Daud ketika diingatkan oleh Nabi Nathan ketika Daud merebut istri Uria. Dia bersedih, berduka. Daud bersedih dan ia mengaku dosanya. Dalam pengakuannya, ia mengatakan, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku terhadap Engkau. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Supaya ternyata Engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukuman. Duka mendalam karena pengakuan akan keberdosaan membawa Daud pada pertobatan.
Pertobatan ini yang kemudian menjadi jalan akan kebahagiaan dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita berada pada Minggu Prapaskah. Minggu ketika kita semakin diajak menghayati keberdosaan dan menindaklanjuti dalam pertobatan, sebuah perubahan sikap hidup untuk berjalan di jalan Tuhan. Tindakan inilah yang membawa kita pada kebahagiaan dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.